Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Pertanian, yaitu klasifikasi mikroorganisme. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ayu, NIM D1B1 22022, jurusan Agroteknologi kelas A. Mungkin langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Mikroorganisme adalah ilmu yang mempelajari kehidupan, sifat, dan fungsi mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, antara lain bakteri, jamur, dan virus. Mikroorganisme berperan penting dalam berbagai sistem ekosistem seperti proses dekomposisi, produksi pangan, serta industri farmasi dan kosmetik. Mikroorganisme dapat menimbulkan penyakit atau merusak bahan, misalnya pada industri makanan dan farmasi. Pengertian mikroorganisme dapat dilihat dari segi fungsionalnya, seperti penyebab penyakit, penyebab kerusakan, dan mikroorganisme yang berguna dalam pembusukan dan produksi pangan. Kita masuk di rumusan masalah. Pertama, apa saja kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme? Kedua, bagaimana metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme? Ketiga, apa saja perbedaan prokariota dan eukariot? Dan eukariot. 4. Bagaimana klasifikasi bakteri Pseudomonas spp. 2.1 Kriteria dan bentuk mikroorganisme. Berikut beberapa kriteria utama yang dapat digunakan untuk mengelompokkan mikroorganisme. Pertama, bentuk. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, seperti bakteria yang mempunyai bentuk silindris, kokus, dan mempunyai bentuk kubus, dan bakteria yang mempunyai bentuk kubus tetap. 2. Gram positif atau gram negatif. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil reaksi dengan tinta gram, yaitu memiliki kapsul yang mengandung lipid atau tidak. Ketiga, metabolisme. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan metabolisme mereka, seperti aerob, anaerob, fototrof, dan chemorganotrof. Keempat, genetika. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis DNA mereka, seperti DNA berulang satu sama lain prokarion atau DNA berulang dua sama lain eukarion. 5. Ekologi. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe ekologi mereka, seperti saprofit, parasit, atau komensal, dan banyak lagi. Bentuk-bentuk klasifikasi mikroorganisme dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu pertama, virus. Penyebab penyakit yang tidak memiliki struktur seluler dan dapat merusak seluler lainnya. Kedua, bakteri. Organisme unik yang memiliki sel seluler yang terdiri dari kapsul, karyon, dan flagel. Ketiga, jamur. Organisme yang memiliki sel yang terdiri dari karyon dan kapsul. 4. Alga. Organisme yang memiliki kapsul, karyon, dan organel serta memiliki proses fotosintesis. Kelima, protozoa. Organisme unik yang memiliki sel yang terdiri dari karyon dan membran. Kita masuk di 2.2, yaitu metode klasifikasi mikroorganisme. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. A. Metode klasifikasi. Pertama, morfologi. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan struktur sel mikroorganisme, contohnya bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi kokus, batang, dan spiral. 2. Pewarnaan gram. Membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan perbedaan struktur dinding selnya. Ketiga, uji biokimia. Mengamati kemampuan mikroorganisme untuk melakukan berbagai reaksi biokimia seperti fermentasi glukosa, produksi enzim, dan penggunaan sumber nitrogen. Keempat, fisiologi. Mempelajari sifat fisiologis mikroorganisme seperti kebutuhan oksigen, suhu optimum, dan pH optimum. B. Metode modern. Pertama, analisis DNA.
Mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan urutan DNA, teknik ini sangat akurat dan dapat digunakan untuk membedakan spesies mikroorganisme yang sangat mirip. Kedua, analisis protein. Mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan profil proteinnya, teknik ini dapat digunakan untuk mempelajari metabolisme dan protogenis mikroorganisme. Keempat, analisis lipid. Mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan profil lipidnya. Teknik ini dapat digunakan untuk mempelajari struktur membran sel mikroorganisme. Keempat, ada analisis fenotipik. Mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan sifat fenotipiknya seperti bentuk koloni, warna koloni, dan motilitas. 2.3 Perbedaan prokariota dan eukariota. Perbedaan prokariot dan eukariot dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, struktur DNA. Prokariot memiliki DNA berulang satu sama lain, prokarion, sedangkan eukariot memiliki DNA berulang dua sama lain, eukarion. Kedua, membran. Prokariota memiliki membran dengan dua lapisan, sedangkan eukariota memiliki membran dengan tiga lapisan. 3. Organel. Eukariota memiliki organel seperti mitokondria dan plastid yang tidak ditemukan pada prokariot. 4. Kelompok. Prokariot terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteria dan archaea, sedangkan eukariot terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu protista, fungi, dan animalia. Kelima, ada kompleksitas. Eukariot lebih kompleks daripada prokariot karena memiliki organel, sistem endosperm, dan sistem transportasi yang lebih kompleks. Keenam, ada kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok eukariot memiliki kelompok-kelompok yang lebih banyak daripada prokariot, seperti pelantai, protista, fungsi, animalia, eugenolzoa, kinetoplastida, stramelophila, alveolata, rhizaria, Javad, eukariot unik, dan eukariot tanpa kelompok. Kita masuk 2.4, yaitu klasifikasi bakteri Pseudomonas spp. Klasifikasi mikroorganisme Pseudomonas spp. Domain, bakteria, filum, Proteobacteria, kelas, Gamma Proteobacteria, ordo, Pseudomonadales, famili, Pseudomonaceae, genus, Pseudomonas, spesies, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens. Kesimpulannya, dalam kesimpulan bahwa dapat disimpulkan bahwa klasifikasi mikroorganisme menjadi suatu aspek penting dalam ilmu mikrobiologi yang membantu memahami keragaman dan peran mereka dalam ekosistem. Kriteria klasifikasi seperti bentuk, sifat gram, metabolisme, genetika ekologi, kemampuan penyebaran, faktor genetik, dan sifat protogenik memberikan landasan sistematis dan efisien bagi ahli mikrobiologi. Mikroorganisme yang terbagi menjadi prokariot dan eukariot, termasuk dalam kelompok seperti virus, jamur, bakteri, alga, dan protozoa, masing-masing dengan peran uniknya dalam proses alam. Pseudomonas spp. Sebagai contoh bakteri gram negatif mencakup spesies yang dapat hidup di berbagai lingkungan dan memiliki peran patogenik atau simbiotik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.